Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ke-1 Muhammad Khairul Anwar, kedua Muhammad Badrul Tamam, dan ketiga Evan Setiawan akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang bertema kehalalan berpengaruh pada doa kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyib wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhadzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawah Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Robku, wahai Robku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Kandungan hadis. Kata thayyib atau baik berkenaan dengan sifat Allah. Maksudnya ialah bersih dari segala kekurangan. Hadis ini merupakan salah satu dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Hadis ini berisi anjuran membelanjakan sebagian dari harta yang halal dan melarang membelanjakan harta yang haram. Makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya hendaknya benar-benar yang halal tanpa bercampur yang syubhat. Orang yang ingin memohon kepada Allah hendaklah memperhatikan persyaratan yang tersebut pada hadis ini. Hadis ini juga menyatakan bahwa seseorang yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan berarti ia telah membersihkan dan menumbuhkan hartanya. Makanan yang enak tetapi tidak halal menjadi malapetaka bagi yang memakannya, dan Allah tidak akan menerima amal kebajikannya. Termasuk di antara keluasan dan kemudahan dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya,
Allah mengharamkan semua makanan yang memudaratkan atau yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan setelah hidayah dari Allah. Dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya. Di antara sebab terkabulnya doa, yang pertama yaitu perjalanan jauh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan: doa orang yang dizolimi, doa musyafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Yang kedua yaitu baju yang kusut dan kondisi tubuh yang sangat lelah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang kondisinya seperti ini karena lelah ataupun kemiskinan, andai dia berdoa, tentulah Allah akan mengabulkan. Yang ketiga yaitu menengadahkan kedua tangan. Di samping penyebab dikabulkannya doa, mengangkat tangan juga merupakan adab dalam berdoa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu pemalu dan pemurah. Ia malu untuk tidak mengabulkan permohonan hambanya yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Yang keempat yaitu betul-betul berharap kepada Allah. Ini merupakan penyebab terbesar dikabulkannya doa. Pengharapan yang besar tersebut diwujudkan dengan mengulangi rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bazzar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berkata, "Ya Rabb," 4 kali, niscaya Allah berfirman, "Kupenuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah sesuatu, niscaya akan aku beri." Yang selanjutnya yaitu penghalang doa. Dalam hadis Arba'in ke-10 disebutkan bahwa yang menyebabkan doa tidak dikabulkan adalah selalu menggunakan barang haram, baik makanan, minuman, maupun pakaiannya. Nilai-nilai pendidikan pada hadis. Setidaknya ada 4 poin nilai pendidikan yang ada pada hadis ini. Yang pertama, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Artinya, jika kita beramal, hendaknya dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, serta dengan tata cara yang baik pula. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada orang mukmin seperti halnya Allah memerintahkan kepada para rasul agar mencari rezeki berupa makanan dari hal yang baik-baik. Ketiga, hendaknya kita senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun, karena Allah maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Yang keempat, apa yang kita pakai dan kita makan sangat berpengaruh terhadap hubungan kita dengan Allah. Tentunya dalam konteks ini diartikan sebagai terkabulnya doa kita. Hubungan hadis Arba'in dalam konteks masa ini. Hadis Arba'in Nawawi ke-10 mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semua kesempurnaannya dan selalu mawas diri dari hal-hal haram, terutama pada umat manusia di masa ini yang sangat rentan akan kebatilan. Ketidakstabilan roda ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi faktor pemicu maraknya terjadinya tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. Kurangnya kepedulian antar sesama juga menjadi hal yang miris di masa ini. Ketidaksadaran akan sesama memicu kesenjangan sosial antar masyarakat. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Maka dari itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tatkala kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal mungkar. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.